قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah yang sudah memberikan hidayahnya kepada kita, yang sudah memberikan inayahnya kepada kita, memberikan taufik kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih dimudahkan langkah-langkah kita di dalam menuju majelis zikir, majelis ilmu. Karena barang siapa yang mau menempuh perjalanan menuju ke majelis ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia akan senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai amal salih yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Kita masih akan mengkaji tentang surga. Ya, insyaallah ini pertemuan terakhir. Kita sampai kepada bagian terakhir daripada kenikmatan yang ada di surga, yaitu tentang bidadari surga atau istri-istri kita yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal, baik yang berasal dari wanita di dunia ataupun yang diciptakan langsung oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena secara umum memang kita sebagai manusia itu secara fitrah ya dijadikan oleh Allah kita merasa tenang ketika ada pasangan hidup kita. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dari ayat-ayat Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Dan Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istrimu agar supaya apa? Supaya kamu litaskunu, supaya merasa nyaman kepada istri kamu. Dan dijadikan di antara kalian, antara pasangan suami dan istri, mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu terdapat tanda ayat akan keberadaan Allah. Ayat bahwasanya Allah itu maujud, Allah itu berkuasa bagi orang-orang yang yatafakkarun, orang yang mau memikirkannya. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita terapkan dalam kehidupan kita, kita berkaca pada kehidupan kita masing-masing sebagai pasangan dalam keluarga yang tadinya mungkin tidak saling mengenal antara si suami dan istri, oleh Allah dijadikan saling mengenal. Kita tidak pernah bermimpi mungkin ya akan mempunyai jodoh istri kita yang sekarang walaupun mungkin jaraknya jauh atau yang dekat atau yang barangkali tidak pernah terpikir. Itu semuanya yang menimbulkan atau yang menumbuhkan perasaan tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita merasa nyaman dengan istri kita atau istri kita merasa nyaman dengan kita, dengan para suami, itu semuanya adalah Allah yang menjadikan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
dan jadikan kalian pasangan suami istri cinta dan kasih sayang, agar supaya kita bersyukur bahwasanya kita dikarunia Allah sesuatu yang luar biasa, ya. Seseorang ketika mempunyai cinta, mempunyai kasih sayang, itu akan semuanya akan terasa nikmatnya berlebih. Dalam sebuah keluarga, kita harus senantiasa pupuk cinta dan kasih sayang tersebut, anugerah dari Allah yang harus kita jaga agar supaya hal tersebut tidak hilang. Ya, karena Allah tidak akan mengganti nikmat yang sudah diberikan kepada kita kalau kita tidak menggantinya diri kita sendiri, dari kita sendiri. Sama seperti Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum tersebut tidak mau merubahnya. Begitu juga Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah diberikan kepada kita, ya, kecuali kita yang merubahnya. Sama dengan nikmat mawaddatan warahmah, ya, dalam sebuah keluarga, cinta dan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Ini adalah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, pasangan suami istri. Kita harus jaga, kita harus pupuk, kita harus bina agar supaya nikmat tersebut tidak hilang. Kalau mungkin fid dunya wal akhirah. Jangan biarkan, ya, sesuatu yang sudah dirahmati, sudah diberikan, dianugerahkan oleh Allah untuk kita, yaitu cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, itu hilang gara-gara bisikan syaitan. Ini yang harus kita senantiasa jaga. Karena apa? Syaitan tidak suka kalau ada suami istri yang akur. Itu kepenginnya suami istri pada bentong-bentongan, paribasanya seperti itu. Ya. Kenapa kami sampaikan ayat ini? Ini terkait dengan nikmat di surga nanti. Ya, kemarin sudah saya jelaskan sedikit, kita akan lanjutkan biar lebih jelas saja. Bahwasanya ketika seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, diantaranya adalah nikmat yang terbaik atau yang paling didambakan oleh kita semuanya sebagai seorang insan adalah pasangan hidup, yaitu yang berwujud sebagai seorang bidadari surga. Ya, sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, walahum fiha azwajum mutahharah, ya, dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang disucikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan istri-istri yang disucikan adalah, ya, ada dua model bidadari. Itu ada dua model. Yang pertama adalah yang langsung diciptakan oleh Allah di dalam surga. Yang kedua adalah yang berasal dari bumi, yaitu istri-istri kita. Ya, istri kita atau istri-istri. Kalau istri-istri berarti istrinya lebih. Kalau hanya istri kita berarti istrinya satu. Kalau istri-istri berarti lebih dari satu. Ya. Ya. Ini kalau istri bidadari kita yang di surga, ya, itu langsung diciptakan oleh Allah dengan akhlak, dengan kepribadian yang memang sudah disucikan. Berbeda dengan bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah dari dunia, yaitu istri-istri kita. Mereka pada hakikatnya karena berasal dari manusia, mereka mempunyai sifat-sifat buruk, ya, mempunyai kelemahan-kelemahan, dan
nanti di surga mereka disucikan oleh Allah Azza wa Jal. Maknanya disucikan secara fisik maupun secara akhlak. Secara fisik ya panjenengan kaum ibu ya, semuanya nanti di surga sudah tidak yang mengenal namanya haid ya, namanya melahirkan, namanya ngising, nguyuh, tidak mengenal. Ya, bahkan buang ingus pun tidak mengenal. Semuanya sudah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang pipis, orang ngising dan sebagainya. Ini namanya disucikan secara fisik. Ya, itu termasuk tubuh dan seluruhnya semuanya disucikan oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah disucikan dalam hal akhlak. Ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa saja sebelum memasuki surga, kaum muslimin itu segala macam penyakit hati itu sudah dibersihkan, dicabut segala macam penyakit yang ada di dalam hati manusia. Ya, terkait penyakit hati semuanya dicabut oleh Allah. Mereka dimasukkan ke surga dalam keadaan sudah suci lahir dan batin. Itu termasuk kaum lelakinya. Ini karena kita sedang berbicara terkait bidadari. Ini kita akan lebih banyak ya berbicara mengenai bidadari tersebut. Yang sudah kami jelaskan kemarin, ya saya ulang sedikit saja biar lebih jelas. Bahwasanya di antara sifat-sifat bidadari surga adalah menundukkan pandangan. Allah berfirman, "Wa indahum qasiratut tarfi'in." Ya. Dan di sini mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya, qasiratut tarfi'in, dan jelita matanya. Ciri-ciri bidadari surga. Kalau antum kaum perempuan kepengin menjadi bidadari surga, yang pertama harus mempunyai belajar untuk menundukkan pandangan, tidak liar. Ya, menundukkan pandangan. Ketika berbicara dengan laki-laki non muhrim semestinya punya adab, ya, lebih menundukkan. Itu ciri-ciri diantara ciri wanita penghuni surga atau bidadari surga. Bahkan ya saking tersembunyinya bidadari surga digambarkan oleh Allah dengan kalimat lam yatmishunna insun qablahum balajan, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ini ciri bidadari surga. Begitu juga kaum Hawa hari ini usahakan mempunyai ciri-ciri yang seperti bidadari surga, tidak mudah disentuh oleh orang yang bukan muhrim. Ini harus kita pahami agar supaya kita mendapatkan derajat di sisi Allah semakin. Ya, perlu panjenengan kalau kita semuanya pahami bahwasanya derajat antara bidadari yang diciptakan Allah di surga dengan bidadari yang berasal dari dunia, kira-kira derajatnya tinggi mana kaum ibu? Kira-kira saja. Kaum ibu coba saya tanya. Ya, bidadari yang diciptakan oleh Allah langsung di surga dengan bidadari yang dari dunia, kira-kira tinggi mana derajatnya? Tinggian mana? Kenapa? Tinggian yang di dunia. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena di dunia, wanita di dunia sudah diuji oleh Allah. Diuji dengan berbagai macam aturan-aturan syariat. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Kaum wanita misalnya, ya, kemana-mana harus menutup aurat, ya, bu panas, bu adem, dalam keadaan apa?
aurat harus ditutup. Tidak boleh bersentuhan dengan non muhrim. Tidak boleh, haram. Itu berlaku untuk tidak hanya untuk kaum wanita. Makanya di sini digambarkan bidadari surga di samping menundukkan pandangan adalah mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya, oleh jin maupun manusia sebelumnya. Sama sekali tidak pernah disentuh. Ini ciri-ciri secara akhlaknya. Yang berikutnya adalah wanita-wanita yang baik. Fihinna khairatun khisan. Ya, wanita-wanita yang baik. Baik di sini ya sudah barang tentu dalam segala hal. Itu juga semestinya menjadi pemicu kita manusia, kaum wanita pada umumnya. Kaum lelaki juga harus mengetahui ketika mempunyai istri atau anak-anak perempuan, kita didik mereka agar menjadi seorang seperti wanita-wanita ahli surga. Yang pertama tadi menundukkan pandangan, yang kedua adalah baik secara akhlak. Itu. Yang berikutnya adalah salah satu cirinya adalah orang senang keluyuran, ya, tidak suka bepergian kecuali memang diperlukan. Ya, keluyur sing orang genah itu tidak disukai oleh seorang wanita penghuni surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarusna tabarujal jahiliyatil ula. Hai kaum perempuan, hai kaum Hawa, tetaplah kalian di rumah-rumah suami kalian. Janganlah kalian tabarruj, berhias berlebihan, ya, seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Ini Qur'annya. Makanya digambarkan seorang bidadari surga itu adalah wanita-wanita yang betah di rumah. Hurum maksuratun fil khiyam, ya, yang jelita, putih bersih, tertahan di dalam rumah. Itu. Ini menjadi ciri bidadari, ya. Dan sebagai cerminan bagi kita manusia, sebagai untuk kaum wanita khususnya, dan untuk laki-laki untuk senantiasa mengajarkannya. Di antara ciri-ciri wanita penduduk surga, ya, agar kita bisa menjadi penduduk surga tadi, ya, adalah tidak suka bepergian untuk hal-hal yang memang tidak diperlukan, kecuali memang diperlukan, ya, untuk hal yang diperbolehkan. Itu juga harus dengan izin suami. Sudah kita pernah sering jelaskan, ya, kaum wanita boleh saja bepergian untuk mengkaji, untuk ikut kajian, ikut apa saja, yang penting dengan izin suami. Dan usahakan, ya, tidak ada unsur percampuran, ya, karena kalau sudah ada unsur ikhtilat, percampuran antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim, ini akan cenderung untuk membuat kita berdosa. Itu ciri-ciri akhlak, ya, secara akhlaknya adalah seperti itu. Dan ini menjadi cerminan bagi wanita-wanita dunia kalau kepengin menjadi bidadari di surga, ya, itu salah satu ciri akhlaknya adalah demikian. Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah sifat-sifat fisik bidadari. Seperti sudah kami jelaskan, bidadari diciptakan langsung, tidak seperti manusia dari mulai kecil bertahap, ya. Di dunia kaum wanita diuji sedemikian rupa sama dengan kaum lelaki, diberi beban sehingga ketika dia masuk surga sudah tentunya dia lebih mulia daripada bidadari yang ada di surga. Nanti panjenengan kaum ibu menjadi pemimpin bidadari di dalam surga. Ini yang harus difahami, ya.
Sekarang fisiknya, kira-kira panjenengan dengan bidadari sorga ayun dia. Ya, jelas yang lebih mulia adalah kaum wanita yang hidup ya di dunia. Secara fisik maupun secara mental itu lebih daripada bidadari yang ada di sorga. Jika sudah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini secara fisik ya, ciri-ciri fisik itu akan meliputi ya baik bidadari yang diciptakan oleh langsung ataupun bidadari yang berasal dari dunia. Karena ketika masuk ke surga ya, wanita-wanita mereka juga sudah disempurnakan secara akhlak dan fisiknya. Itu. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a." Sungguh kami menciptakan bidadari-bidadari dalam surga secara langsung. Artinya tidak melewati proses penciptaan seperti kita manusia. Ya. Apakah sekarang sudah diciptakan apa belum? Kira-kira. Sudah apa belum? Surga ini mesti diciptakan apa dereng? Sudah. Ya. Penghuninya ataupun abrak-abraknya kira-kira wis ana burung ya. Wallahu a'lam nggih. Abrak-abraknya kayane ta wis ana. Itu. Ya, yang jelas surga sudah disediakan, sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'an." Ya, sungguh kami ciptakan bidadari-bidadari tersebut secara langsung dan disebutkan oleh Allah selalu dalam keadaan gadis, dalam keadaan perawan. Ya, ya kita sebagai orang dewasa sudah paham ya bedanya seperti apa. Ya, itu semuanya dijadikan oleh Allah ya sebagai tambahan ya kenikmatan yang kita miliki. Faja'alnahunna abqaran, ya senantiasa gadis walaupun usianya yang akan kita masuk ke surga kira-kira usianya sekitar 30 sampai 33 tahun. Akan tapi kita semuanya juga dalam keadaan perjaka paribasane lagi top-topnya, kaum perempuannya juga dalam keadaan top-topnya. Itu seperti itu. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah. Ini untuk hal-hal seperti ini ya, ini harus kita fahami ya. Ketika Allah menyampaikan kita pahami dengan ilmiah, itu bukan hanya sebagai bahan main-main dan senda gurau. Ini harus menambah rasa syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Makanya ya tidak akan ada ya kakek-kakek ataupun nenek-nenek di surga, semuanya nanti akan dikembalikan ya, dikembalikan ke dalam masa ya, masa yang masa yang lagi di puncak perkembangan pertumbuhan baik secara akhlak maupun secara fisik. Itu ketika kita berumur 30 tahun itu kita sudah benar-benar matang dari segi akhlak maupun fisik. Itu seperti itu. Berkulit putih. Ya, berkulit putih ini sudah jelas. Kemarin sudah kami sampaikan pelayanane baik putih-putih apa maning majikannya. Ya, pelayannya saja bertemparan seperti mutiara-mutiara yang bertemparan putih-putih. Itu apa maning sih bidadarinya, apa maning si panjenengan nanti ya, rajane paribasane. Disebutkan oleh Allah khurumnin ya, ka'amsalil lu'lu'il maknun ya, para bidadari laksana mutiara yang tersimpan ya, lu'lu'il maknun, mutiara yang tersimpan. Mutiara warnanya apa? Mutiara apa yang kita urun apa kan? Urun gambar gitu. Mutiara itu tersimpan di keong ya, neng tiram tersimpan putih seperti itu nanti kira-kira ya. Kalau di dunia ini ya
Nggak ada nggih. Nggak sing dilabur lah ya. Tubuhnya bening. Allah berfirman, ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Para bidadari ini seperti ya yakut dan marjan. Permata, yakut dan mutiara. Tentang ayat ini Qatadah dan Al-Hasan Al-Basri berkata tentang ini. Ya. Para bidadari itu seperti permata dalam hal bening tubuh mereka dan seperti mutiara dalam hal putihnya. Yang namanya permata hingga yang apa nggih? Saya kalau bicara perhiasan ini terus terang saja. Jarang weruh namanya permata, intan ya. Paling-paling ngurusin cilik-cilik seperti itu. Itu ya digambarkan oleh Allah bahwasanya tubuh para bidadari bening bagaikan permata. Itu. Ya, warnanya putih bagai mutiara, ya, bagai intan dan kalau intan permata yang saya tahu itu kan bening ya. Itu mengkilat. Nah, itu seperti tubuhnya. Kalau bahasa kita bahasa sekarang ya, glowing apa ya, Ibu-ibu? Ya glowing. Kaum ibu sekarang ya, kaum perempuan ini ya, tubuhnya apa namanya bening gitu. Mukanya bersinar-sinar glowing jadi itu di dunia. Nanti di surga kita kaum wanita dan para bidadari yang ada itu semuanya seperti itu. Bukan hanya mukanya. Ya kalau di dunia kan mukanya tok sing glowing nggih, karena yang lain cenderung lebih ditutup kecuali mereka yang mengumbar aurat. Kalau di surga semuanya glowing semuanya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah ya. Hati bidadari adalah cermin bagi suaminya. Saking beningnya awake kenanggo. Itu seperti itu. Ya. Nabi juga bersabda, bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya di belakang dagingnya karena indahnya, bahkan ya lekuk tubuhnya terlihat jelas saking beningnya, saking glowingnya, saking putihnya. Itu seperti itu. Kalau kita gambarkan ya sekali lagi ya, kalau ada bidadari sorga turun di dunia itu ya tidak ada harganya, bahkan seluruh dunia gak cukup satu bidadari ora medeng. Itu yang akan kita dapatkan kalau kita mau bersusah-susah di dunia. Itu nang dunia anggar ya, panjenengan bayangkan mau Arab ngelet Arab de bojo siji bae nggih kudu ngode kawit nanti di surga panjenengan tidak hanya satu, itu diberikan oleh Allah tabaraka wa taala di samping istri-istri yang ada di dunia. Kan gambarannya luar biasa seperti itu ya. Ya secara akhlaknya sempurna, secara tubuhnya juga sempurna. Kalau di dunia ya kebanyakan ya tubuhnya, fisiknya glowing ya, akan tetapi hatinya apa? Hatinya ireng ya, fisiknya cantik jelita tetapi hatinya ya hitam. Beda dengan nanti penghuni surga. Wanita penghuni surga baik secara fisik maupun secara akhlak mereka adalah bening. Wa kawamiba atraban dalam surat An-Naba ya. Penghuni surga bidadari yang seremaja dan sebaya. Ini yang disampaikan tadi, senantiasa dalam keadaan berumur sebaya, senantiasa dalam kondisi yang fit ya. Itu seperti itu. Dan juga sangat harum sebagaimana sabda Rasulullah, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah talangat ilal ardi la adha'at ma bainahuma."
Itu. Sekiranya seorang wanita penghuni surga hadir di dunia, maka ia akan menerangi langit dan bumi, dan dia juga akan mewangikan seluruh isi langit dan bumi. Saking harumnya angger ana bidadari mudun siji bae maring dunia. Harum semua. Bahkan pacaran mungkin harum bae karena anak bidadari. Itu seperti itu gambarannya. Itu kalau. Dan khimarnya kata Rasulullah, jilbabnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu. Bahkan seorang sahabat berkata, sungguh seorang penghuni surga benar-benar akan memeluk seorang bidadari selama 70 tahun dan tidak merasa bosan. Ya begitu juga bidadari tersebut. Selama 70 tahun dipeluk. Panjenengan bagaimana? Memeluk istri berapa tahun lamanya? Ya, 70 tahun memeluk istri. Ya, ini ini gambaran. Kalau di surga jangan tidak usah mikir madang. Ini gambaran di surga. Ya tidak usah mikir madang. Madang paribasanya kalau kita pengen ya kita makan. Kalau tidak pengen pun panjenengan tidak akan bermasalah walaupun tidak makan. Itu seperti itu. Makan paribasanya hanya untuk menambah nikmat. Ya. Itu. Jamaah rahimakumullah, bersih dari segala kotoran. Walahum fiha azwajum mutahhar. Yang dimaksudnya adalah selain disucikan akhlak mereka, secara fisik tubuh mereka adalah mereka juga ya disucikan dari segala kotoran, tidak mengeluarkan haid, tidak mengeluarkan mani, tidak mengeluarkan air besar maupun kecil, ya, tidak meludah, tidak ingusan dan sebagainya. Itu bersih dari segala kotoran. Itu baik bidadari yang diciptakan Allah di surga ataupun panjenengan kaum Hawa yang nantinya menjadi penghuni-penghuni surga. Begitu juga dengan yang lainnya, ya. Bidadari juga bermodel-model dan bertingkat-tingkat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang dapat menahan kemarahan padahal dia mampu untuk melakukannya, maka Allah Tabarok wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan orang-orang di hari kiamat, sehingga dia disuruh untuk memilih bidadari yang dia sukai. Sebagaimana yang lain-lain, ya, bidadari diciptakan oleh Allah juga bertingkat-tingkat derajatnya. Semuanya disediakan sesuai dengan amalan kita masing-masing sewaktu di dunia. Jamaah rahimakumullah, itulah ya gambaran surga yang akan diberikan oleh Allah kepada para penghuni surga, ya. Bahwasanya itu semuanya haruslah bisa diraih dengan ilmu, ya. Kita bisa meraih surga kalau kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa mengetahuinya. Agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk beramal saleh, ya kita harus mempunyai ilmunya. Itu tidak mungkin kita bisa masuk surga dan terhindar dari neraka kalau kita menjadi orang-orang yang bodoh dalam urusan agama. Ya, bagaimana kita takut kepada neraka kalau kita tidak tahu seperti apa neraka? Bagaimana kita menginginkan surga kalau kita tidak tahu isinya? Ketika kita faham ya apa yang disediakan oleh Allah dalam surga, kita akan senantiasa berusaha memohon kepada Allah agar kita masuk di dalam kelompok orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ciri yang terakhir
ya, bidadari dari wanita di dunia itu lebih afdol daripada bidadari yang diciptakan di akhirat kelak. Ini ya yang harus kita pahami, di antara nikmat-nikmat Allah yang ada di surga semuanya disediakan bagi orang-orang yang mau mempergunakan akalnya, tidak membiarkan kebodohan di dalam dirinya. Itu karena kebodohan ini sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita harus senantiasa memotivasi, memacu diri kita ya agar kita tidak bodoh. Karena bodoh cenderung ya nang dunia dadi merakna melarat, ya nang akhirat dadi marakna apa? Mlebu neraka. Itu seperti itu. Ya. Dalam beberapa ayat Allah sering menyampaikan ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir ya. Maaf. Ya. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kalau sekiranya kami mendengar atau kami mempergunakan akalnya, lau kunna nasma'u aw naqilu, artinya kalau sekiranya dulu di dunia kami nasma' mendengar, padahal ya mereka mendengar ya, manusia diberi pendengaran akal tapi tidak mempergunakan pendengarannya, maksudnya tidak mau mendengarkan ketika diajari permasalahan agama, yang ngerti setelna dangdut atau wayang kulit atau gendingan itu tidak mau kena tekan nasuk ya, akan tapi ketika diberi kajian langsung meripate ngeliar ya. Wa qala kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya dulu aku mau mendengar dan berakal, artinya mau mempergunakan akal ya untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, tentulah kami bukan termasuk penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasukha li ashabis sa'ir, kata Allah tabaraka wa taala. Itu ya. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka masuk ke dalam neraka sa'ir karena kebodohan mereka, tidak mau mendengar dan tidak mau mempergunakan akalnya. Itu. Padahal Allah sudah memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'an fahal mim mudzakir. Sungguh sudah dimudahkan Al-Qur'an ya bagi orang-orang yang mau mempelajarinya, dimudahkan semuanya. Itu. Kalau sekiranya kita nanti orang tidak bisa masuk surga saking saking bodohnya. Kita menghabiskan apa yang ada di dunia, tidak lihat di surga masih sangat banyak hal-hal yang disimpan oleh Allah untuk kita. Kita tahan, sabar untuk di dunia, kita cukupkan hal-hal yang halal yang diperbolehkan. Ya, kita bermimpi, kita punya cita-cita bahwa kita nanti akan masuk di surga. Itu. Jemaah rahimakumullah, itu kajian tentang mengenal surga. Insyaallah kajian yang akan datang kita mengenal neraka nggih. Itu agar di awal-awal panjenengan mungkin tujuannya adalah mengenal surga. Ya, berdoa agar supaya masuk di surga. Tapi nanti ketika sudah melihat neraka, melihat siksanya, semestinya panjenengan paribasane syukur diselamatkan dari neraka tok saja, itu sudah alhamdulillah, karena saking dahsyatnya neraka. Begitu ya. Untuk kajian hari ini kita cukupi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk maghrib kurang sekitar 2 menitan. Ya.